Mungkin kita masih ingat Piala AFF 2010 ketika sebuah pertandingan terakhir grup A antara Indonesia melawan Thailand. Sebuah pertandingan yang secara hasil tidak penting. Tapi secara psikologis pertandingan tersebut penting. Kenapa? Karena Indonesia hampir tidak pernah menang melawan Thailand selama 15 tahun terakhir. Jadi secara hasil, mau kalah kayak, mau draw, mau menang, nggak ngaruh, Indonesia tetap lolos. Tapi secara psikologis ini penting buat bangsa ini. Karena kita pengen menang. Nah, sedang Thailand sendiri, dia harus menang. Draw 1 poin tidak bisa menyelamatkan mereka untuk melaju ke babak berikutnya. Jadi mereka keluar dengan skuad tenaga. Pelatih Thailand ketika itu adalah Brian Robson. Ada yang nyebut, ada yang bantu saya. Terima kasih. Tadi saya mau bicara Roy tadi. Brian Robson. Jadi pertandingan mau dimulai. Indonesia menyerang, mereka bertahan, mereka menyerang, kita bertahan. Nggak mungkin dua-duanya nyerang kan? Akhirnya, lo bener nggak? Nggak, dua-duanya siapa yang jagain? Babak pertama selesai, 0-0. Suara bergemuruh. Kita masih optimis bahwa kita akan menang melawan Thailand. Hingga akhirnya 10 menit babak kedua berjalan, Indonesia kebobolan. Mulai kita panik. Stadion mulai agak terdiam. Pemain mulai gerasa gerusuk dan sebagainya. Ketika itu 2 menit setelah kemasukan, Riedel panggil saya, Bambang, warm up, pemanasan. Saya dan 6 orang main lain pemanasan. Saya pun pemanasan. 10 menit kemudian dipanggil saya. Are you ready? Ready bos. Kamu masuk menggantikan Irfan Bahdim. Saya ingin main dengan 2 striker utama. Christian Gonzalez, Bang Pamungkas. 2 striker yang tipenya sama, yang sebelumnya tidak pernah dipakai. Karena dia ingin mengejar ketinggalan. Saya bilang siap, masuklah saya. Menit ke-68 kalau tidak salah. Masuk saya. Saya mencoba untuk bekerja keras, mencoba untuk dalam pertandingan, mencoba membantu teman, mencoba untuk menjalankan peran saya. Hingga akhirnya datanglah ke menit ke-83. Di mana dalam sebuah tendangan bebas di rusuk kiri pertahanan Thailand, Eka Ramdhani ketika itu melakukan crossing bola ke jantung pertahanan Thailand. Terjadi scrimmage di sana. Scrimmage itu kalau bahasa kita kemelut depan gawang. Bola mantul ke tiang, balik lagi. Ketika itu salah satu pemain Thailand nakal, dia tarik Christian Gonzalez. Wasit, penalti. Seketika satu stadion bergemuruh, wah, kita pelukan-pelukan, wah. Mereka lupa bahwa penalti tidak serta-merta membuat keadaan menjadi 1-1. Ada proses di mana seorang Algojo berhasil melakukan eksekusi baru 1-1. 1 menit setelah itu mereka semua diam. Terjadi sebuah adegan yang ketika itu membingungkan satu stadion. Saya boleh minta bola? Saya pegang bola. Tapi saya bukan eksekutor, karena saya pemain cadangan. Penendang pertama tim nasional adalah saya, yang kedua adalah Firman Utina, tapi karena ketika itu Firman istirahat di bangku VIP, saya cadangan, maka ada 3 orang, saya tidak sebut namanya, 3 orang yang harusnya bertanggung jawab untuk mengambil tendangan penalti. Ada kejadian seperti itu, seperti ini. Saya bawa bola, 3 orang teman saya ini di sini. Sekali lagi saya tidak akan sebut nama, tapi dari gaya bahasanya mungkin teman-teman tahu. Saya bilang ketika itu, ambil, jadi sini ngomong, kamu saja papa. Yang kedua, dia bilang, mas aja lah, mas aja. Yang kedua. Yang ketiga, wes lah, mas saya yakin. Saya jadi suruh yakin. Akhirnya saya lihat ke bangku cadangan. Ada muka pelatih saya ketika itu. Dia bingung, ini gimana mau ditendang apa enggak? Akhirnya ketika itu pada akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil keputusan menjadi penendang penalti. Yang seharusnya saya berhak untuk menolak. Kenapa menolak? Karena saya bukan penendang penalti ketika itu. Pertama. Kedua, saya baru masuk pertandingan. In juga belum, nyatu juga belum, kasih tanggung jawab. Yang ketiga adalah beban ketika itu begitu besar. Kenapa?
Karena sebelum turnamen dimulai, banyak orang yang meragukan kemampuan saya. Banyak orang yang sudah berkata bahwa Bambang Pamungkas sudah habis. Bambang Pamungkas sudah tidak pantas masuk tim nasional. Jadi bisa dibayangkan ketika itu, jika saja saya gagal, maka apa yang akan ditulis media besok? Bisa dibayangkan? Apa yang saya bangun selama 13 tahun karir saya di tim nasional bisa hilang seketika hanya gara-gara saya gagal penalti. Jadi, nggak main-main. Ini taruhannya karir ini. Tapi ketika itu saya berkata pada diri saya sendiri bahwa Bambang, ini adalah tanggung jawab. Ini adalah bentuk kecintaanmu terhadap tim nasional. Beban memang berat, tapi kecintaan saya kepada tim nasional lebih besar daripada itu. Saya pun ambil tendangan penalti. Awas ya, ini agak kenceng loh. Saya mundur. Nah, inilah fotonya. Bohong saya katakan kalau saya tidak tegang. Bohong. Bohong saya katakan kalau saya baik-baik saja. Bohong. Bisa dilihat. Saya berusaha untuk menarik napas berkali-kali membuat saya tenang. Tapi tidak bisa dibohongi bahwa begitu berat beban yang ada di pundak saya ketika itu. Kalau nggak gol besok gimana nih? Tapi sekali lagi kecintaan saya lebih besar daripada itu. Saya pun akhirnya melakukan eksekusi penalti. Gol! Indonesia 1, Thailand 1. Lewat gol yang dibuat oleh Bambang Pamungkas. Gol ke-33 Bambang di tim nasional. Gol yang menyamakan kedudukan dan gol yang kemungkinan akan menyingkirkan Thailand dari Piala AFF, Bung. Ya, sejauh ini Bambang tercatat sebagai pencetak gol terbanyak dalam dengar baik-baik kalimatnya ya. Sepak bola Indonesia. Pencetak gol terbanyak tim nasional. Kartu kuning untuk Bambang Pamungkas. Saya bilang ke teman saya, Dan ayo! Ini adalah gol pertama di Bambang Pamungkas di ajang AFF Suzuki Cup 2010. Dalam tayangan ulang kita saksikan Bambang Pamungkas sudah bisa dibaca sebetulnya arahnya oleh Sinta Wecha, tapi terlalu cepat bola tadi datang. Main memang lain main ini. Nah ini lihat. Tidak ada reaksi kegembiraan sama sekali. Kenapa? Karena dia yakin. Bapak yang ngambil, gol lah. Jadi dia biasa aja, gue udah tahu nih gol nih. Jadi seketika beban yang ada di pundak saya hilang. Saya bersenang-senang. Saya merinding nih. Saya nggak tahu istri saya di rumah, dia Allah gimana. Akhirnya ngegolin.